Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Irma Fauziana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut merupakan video pembelajaran pada kelas 11 Asisten Keperawatan dan Caregiver fase F, elemen kebutuhan dasar manusia dengan tujuan pembelajaran memahami eliminasi fekal menggunakan model problem-based learning dengan moda daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat semuanya. Hari ini apa ada yang tidak masuk ya? Nihil Bu, hari ini masuk semua. Teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Sandy telah memimpin doa. Oke, hari ini saya berharap anak-anak tetap semangat ya, tetap semangat belajar semuanya. Meskipun hari ini kita pembelajaran secara daring ya, tapi saya harap itu tidak menjadi masalah ya, karena sekarang kan sudah teknologinya sudah semakin canggih, artinya kita tidak terbatas bisa belajar dari mana saja dan kapan saja ya. Hari ini kira-kira ada yang tahu kita mau belajar apa? Eliminasi fekal, Bu. Oh iya, betul sekali Mbak Luna ya. Memang betul hari ini kita mau belajar tentang eliminasi fekal ya. Jadi setelah minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang eliminasi urin. Berhubung ini kan kita pembelajarannya secara daring ya menggunakan internet. Jadi nanti bisa mencari tempat untuk pembelajaran hari ini supaya nanti tidak terganggu oleh sinyal. Kita sepakati ya nanti dalam proses diskusi ini nanti silahkan anak-anak jika ingin mengajukan pertanyaan, menjawab atau bertanya, anak-anak bisa raise hand ya. Seperti itu ya, bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, sebelum kita melanjutkan, izinkan Ibu untuk share screen terlebih dahulu ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan eliminasi fekal. Kira-kira anak-anak sudah punya gambaran atau belum ya? Nanti kita mau belajar apa? Kira-kira kebutuhan eliminasi fekal itu apa sih sebenarnya? Baik, Bu. Apakah sama dengan eliminasi urin ya, Bu? Tetapi pengeluarannya fekal seperti BAB. Oh ya, betul sekali. Saya ingin bertanya, kira-kira pada saat kita itu buang air besar, itu kira-kira sistem tubuh apa sih yang sebenarnya berperan di dalam proses eliminasi fekal itu? Kalau yang saya rasakan itu pada tubuh bagian perut, Bu. Karena terasa mulas. Lalu anus karena keluarnya feses dari anus. Oh ya, betul sekali ya. Baik sekali jawabannya dari Mbak Tia. Jadi tadi sudah mengarah pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi tujuan kita pada pagi hari ini adalah setelah kita belajar, nanti anak-anak akan memahami apa yang dimaksud, apa yang berkaitan tentang kebutuhan eliminasi fekal. Kemudian indikator pencapaian dari tujuan pembelajarannya, nanti anak-anak peserta didik itu menjadi mampu untuk menjelaskan organ tubuh yang berperan dalam eliminasi fekal. Kemudian peserta didik juga mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi fekal, serta nanti peserta didik mampu menyimpulkan gangguan-gangguan yang ada pada eliminasi fekal. Nantinya anak-anak akan belajar dengan metode pembelajaran berbasis masalah. Jadi apa itu pembelajaran berbasis masalah? Nanti Ibu sudah membuat sebuah kasus ya yang berkaitan dengan kebutuhan eliminasi fekal. Jadi nanti anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok nanti terdiri dari 4 siswa. Kemudian di dalam kelompok itu nanti anak-anak akan melakukan diskusi, membagi tugas kerja, melakukan kajian literatur. Jadi nanti karena di sini anak-anak harus berdiskusi, saya berharap nanti anak-anak bisa lebih aktif dalam proses diskusi, bisa lebih aktif dalam proses mencari literatur ya secara mandiri. Jadi kurang lebih nanti seperti itu aturan belajar kita pada hari ini. Nah, ini untuk kasus atau materi yang sudah saya buat sesuai dengan langkah pembelajaran hari ini. Nanti anak-anak selanjutnya akan bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti bisa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Sudah sampai mana proses diskusinya? Kita sedang membagi tugas kelompok, Bu. Saya Silakan. sudah menyalonkan diri sebagai sekretaris. Mm-mm. Bagaimana kalau Sandy saja ketuanya?
Seperti itu ya pembagiannya ya, nanti bisa dilanjutkan untuk pencarian literatur ya. Mencari beberapa jurnal, Bu, dan menemukan beberapa kata-kata yang belum kami pahami juga. Kita tadi mencoba browsing untuk mencari referensi materi juga, Bu. Di sini saya menemukan penyebab konstipasi. Mungkin disebabkan oleh perubahan tingkat aktivitas yang membuat impuls saraf terlambat dan penurunan peristaltik di usus besar. Sudah bagus ya. Jadi jurnal yang ditunjukkan Mbak Luna ini bisa digunakan untuk referensi. Yang pertama karena memang beberapa materinya tadi sudah sesuai dengan yang ada di kasus. Kemudian ini juga diterbitkan tahun 2021. Jadi ini sudah memenuhi kriteria bahan literaturnya adalah 5 tahun terakhir. Jadi kan tadi ada beberapa kata sulit yang belum masih dipahami. Kemungkinan teman-teman juga sudah paham apakah menurut Mbak Luna abdomen itu apa, bising usus itu apa, auskultasi itu apa. Bagaimana Mbak Luna pendapatnya tentang kata-kata sulit tersebut? Ya, baik. Bising usus itu suara yang terdengar di sekitar perut yang berasal dari makanan atau cairan atau gas yang ada di dalam usus. Biasanya normalnya bising usus itu pada dewasa 15-30 kali per menit. Saya lihat anak-anak juga tadi sudah berdiskusi dengan baik. Saya sudah membuatkan LKPD, nanti anak-anak bisa mengerjakan di rumah ya. Ini nanti bisa membantu anak-anak untuk lebih bisa memahami materi tentang kebutuhan eliminasi fekal. Silahkan kembali bergabung di room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti untuk melakukan diskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk pembuatan slide. Bagaimana untuk pembuatan slide-nya? Ada masalah? Tidak, Bu. Kami membuat PowerPoint menggunakan kasih PowerPoint dari Slides.go. Nah, kami mengambilnya dari sini, Bu. Dari Oh, Slides.go. dari Slides.go. Jadi Oh, kita bisa memilih atau mencari template yang kita inginkan. oke, bagus. Bisa dilanjutkan ini. Sudah menarik. Gimana? Semuanya sudah selesai ya untuk pembuatan slide-nya? Nah, oke. Kalau sudah selesai, kita mulai presentasi. Ini nanti untuk presentasi kita mulai dari kelompok berapa dulu? Mulai dari kelompok 1 saja, Bu. Dari kelompok 1. Oke, silahkan dari kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin. Konstipasi merupakan suatu keadaan yang sering ditemukan di dalam masyarakat. Pada umumnya dihubungkan dengan kurangnya konsumsi serat, kurang minum, dan kurang aktivitas fisik. Pemakaian obat-obatan dan gejala depresi juga dihubungkan dengan terjadinya konstipasi, menurut Hanuraswati 2017. Silahkan dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang eliminasi fekal yang berkaitan dengan konstipasi. Dari kelompok 3, etiologi. Faktor yang menyebabkan terjadinya konstipasi, misalnya kurang konsumsi asupan serat dan asupan cairan yang kurang dalam kebutuhan tubuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Mbak Alia. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan konsumsi asupan serat dan asupan cairan tersebut? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Nah, cara untuk memenuhi asupan serat dan cairan yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak serat seperti buah apel, pepaya, pisang, lalu mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, bayam, kubis, dan lain-lainnya. Selain itu, kita harus memperbanyak mengkonsumsi air mineral atau air putih. Kita apresiasi untuk pekerjaan anak-anak selama beberapa pertemuan ini sampai akhirnya bisa tersajikan presentasi tadi dari anak-anak sudah luar biasa baik ya. Tadi anak-anak sudah menampilkan slide presentasi yang menarik, kreatif, menggunakan beberapa platform ya. Kemudian saya ingin merefleksi beberapa hal tadi dalam presentasi anak-anak mungkin beberapa ada yang sudah mencantumkan berkaitan dengan sumber-sumber
informasi atau sumber-sumber materi yang kalian gunakan dalam presentasi. Tapi tadi masih ada beberapa yang masih belum mencantumkan. Nanti bisa ditambahkan di slide presentasinya ya sebelum dikumpulkan. Kemudian ditambahkan juga untuk daftar pustaka. Kita akan sudah 1 jam ya mengikuti pembelajaran secara daring. Boleh sekarang kita berdiri dulu. Berdiri di tempatnya masing-masing. Silahkan, boleh kita berdiri dulu. Nah, silakan sambil berdiri anak-anak bisa meregangkan tubuh dulu biar rileks. Gak apa-apa, silahkan semuanya bisa berdiri. Nah, sekarang Bu Erma akan menyampaikan verifikasi untuk hasil diskusi yang anak-anak tadi sudah sampaikan ya. Nah, jadi masalah sesuai kasus, tadi anak-anak semua kelompok juga sudah menyimpulkan bahwa masalah sesuai kasus tersebut adalah gangguan eliminasi, yaitu konstipasi. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi berkaitan dengan kebutuhan eliminasi fekal. Ya, jadi tubuh kita itu ibaratnya adalah dapur, melakukan metabolisme itu seperti memasak, hingga akhirnya dari proses metabolisme itu harus ada zat-zat sisa yang dibuang oleh tubuh kita melalui proses eliminasi. Sama seperti kalau kita masak di dapur. Nanti pada saat proses memasak, ada zat sisa berupa asap, maka asap itu harus dikeluarkan dari dapur melalui cerobong asap. Ibaratnya tubuh kita pada saat melakukan eliminasi itu ya sedang membuang asap itu tadi. Jadi supaya tubuh kita tidak keracunan. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, sekarang kita akan menyimak video berkaitan dengan eliminasi fekal. In the large intestine, also called the colon, water and salts are absorbed, causing the waste products to become firmer and turn into stool. Terima kasih, itu tadi untuk verifikasi ya, verifikasi atas apa yang anak-anak tadi sudah sampaikan. Kemudian saya juga menambahkan untuk gangguan-gangguan dari eliminasi fekal yang lain agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Sekarang sudah tiba saatnya kita untuk melakukan evaluasi. Silahkan untuk link kuisnya sudah saya share di grup WA. Silahkan bisa dibuka. Ya, semua konsentrasi Mbak Aina, Mbak Sandy. Ya, Mbak Aina sudah selesai. 100% betul ya Mbak Aina ya. Selamat dapat nilai 10 ini Mbak Aina. Iya Bu, terima kasih. Oke, tadi hasil evaluasinya sudah masuk di saya. Selamat untuk yang tadi bisa mengerjakan dengan baik. Selamat juga untuk semuanya yang sudah berjuang untuk mengerjakan kuis kita hari ini dan juga presentasi. Sekali lagi applause buat kita semuanya. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Boleh deh salah satu atau 2 anak bisa menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah anak-anak pelajari, apa yang mungkin belum kalian pahami, boleh disampaikan. Silahkan, siapa yang mau mewakili, boleh raise hand. Jadi Bu, kita hari ini belajar tentang eliminasi fekal, terutama pada konstipasi, kemudian faktor penyebabnya, dan tanda gejalanya. Selain itu, kita belajar tentang organ-organ eliminasi fekal dan gangguan-gangguan lain pada eliminasi fekal. Tadi kita anak-anak juga sudah mempresentasikan dengan baik, anak-anak mengerjakan kuis juga dengan baik. Saya harapkan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, sehingga nanti bisa mengantarkan anak-anak untuk meraih cita-cita menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar meskipun kita pembelajaran dengan daring, tatap muka semua sama saja. Kita bisa menggunakan banyak teknologi untuk terus belajar. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.